especially in areas of energy, renewable energy, infrastructure, education. We didn't want to it's very windy out here. We didn't want to bring out the big charts because it had no chance of standing. Trump kembali mengejutkan dunia dengan kebijakan tarif barunya. Tidak hanya terhadap negara-negara Eropa, kini ia juga mengumumkan kenaikan tarif terhadap sejumlah negara di Asia. Keputusan ini diyakini akan memberikan dampak besar pada perekonomian global. Banyak negara di Asia yang tampaknya belum siap dengan penerapan tarif baru ini, yang berpotensi menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan. He was right. This has turned out to be one of the most important days in the history. Selain kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi negara-negara Asia, setelah pengumuman tarif baru dari Trump, muncul juga sejumlah optimisme yang dapat terbentuk jika negara-negara tersebut berhasil mengatasi tantangan yang timbul akibat kebijakan ini. Salah satu sorotan utama adalah meningkatnya integrasi ekonomi di kawasan Asia, yang salah satunya tercermin dalam pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEI. MEI bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat perdagangan, serta meningkatkan investasi, sekaligus menciptakan pasar tunggal dan basis produksi bersama. Ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara anggota. Lebih jauh lagi, terdapat potensi besar bagi negara-negara Asia untuk membentuk blok ekonomi yang lebih independen dari pengaruh Barat. Negara-negara seperti China dan India yang memiliki ekonomi yang kuat dan saling bergantung dapat berperan penting dalam pembentukan blok ekonomi ini. Contoh blok ekonomi yang telah ada di Asia adalah ASEAN, BRICS, dan RCEP. Blok-blok ini berpotensi menjadi dasar untuk pengembangan blok ekonomi yang lebih luas dan independen di masa depan, serta memungkinkan terbentuknya blok ekonomi yang lebih besar. Dampak kebijakan tarif baru telah mulai dirasakan di berbagai sektor ekonomi di Asia. Seiring dengan itu, berbagai potensi dampak buruk lainnya mulai diprediksi, seperti gangguan pada rantai pasokan dan peningkatan biaya produksi. Selain itu, tarif impor yang lebih tinggi juga akan mempengaruhi perdagangan dan investasi, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Dalam konteks ASEAN, penerapan tarif baru oleh Amerika Serikat diprediksi akan langsung mempengaruhi penurunan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat, terutama untuk produk-produk seperti tekstil, elektronik, alas kaki, furniture, dan produk pertanian. Biaya tinggi yang dikenakan pada para pelaku ekspor komoditas unggulan juga akan menjadi beban tambahan. Dengan AS sebagai pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China, tentu saja dampak tersebut sangat signifikan. Ancaman penurunan ekspor ke Amerika Serikat juga akan mengarah pada pelambatan kegiatan produksi, yang kemungkinan besar akan berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja PHK massal. Selain dampak terhadap Indonesia, tarif baru AS juga berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Terlebih karena beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Vietnam, Laos, dan Kamboja juga dikenakan tarif tinggi. Hal ini kemungkinan besar akan menyerang langsung rantai pasokan yang melibatkan Beijing, memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Melihat respon beragam dari negara-negara Asia terhadap kebijakan tarif AS, terdapat perbedaan mencolok antara negara yang sudah siap dan yang masih menghadapi tantangan besar. Negara-negara dengan infrastruktur yang lebih maju, seperti Singapura dan Jepang, menunjukkan kesiapan yang kuat dalam mengelola ekonomi mereka. Mereka terbukti mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sehingga tidak akan sulit bagi mereka untuk mengatasi kebijakan tarif terbaru dari Trump. Di sisi lain, China dengan sistem ekonomi yang sangat berkembang dan pengalaman panjang dalam menghadapi perang tarif dengan Amerika Serikat juga menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Sejak lama, China telah aktif merespon kebijakan tarif AS dengan strategi-strategi yang cermat, menjadikannya pemain kunci dalam perekonomian global hingga hari ini. Namun situasi sangat kontras dialami oleh Vietnam. Negara ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ekspor ke Amerika Serikat dan kini dikenakan tarif yang mencapai 46%. Tanpa langkah negosiasi yang sukses, Vietnam berisiko besar menghadapi resesi ekonomi yang akan memperburuk kondisi ekonomi mereka secara keseluruhan. Beberapa negara di Asia telah memprediksi dampak signifikan dari kebijakan tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Pada akhir Maret lalu, sebuah pertemuan yang melibatkan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dari China, Jepang, dan Korea Selatan diadakan. Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara sepakat untuk memperkuat kerjasama guna menghadapi dampak dari kenaikan tarif yang diputuskan oleh Presiden Trump. Ketiganya memang merupakan mitra dagang utama yang memiliki ketergantungan besar terhadap pasar Amerika Serikat.
Keputusan tarif baru Trump memicu beragam reaksi dari berbagai negara. Ada yang menentang secara tegas, seperti pemerintah China yang menyatakan akan mengambil langkah balasan untuk melindungi kepentingan dan hak negaranya. Di sisi lain, beberapa negara termasuk Indonesia berencana mengirimkan delegasi untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun, apakah dua pendekatan berbeda ini akan efektif dalam mengatasi dampak kebijakan tarif? Lalu apa sebenarnya yang mendasari keputusan Trump untuk memberlakukan tarif baru yang begitu agresif terhadap negara-negara di Asia? Melalui sebuah pernyataan resmi yang dirilis Gedung Putih mengutip laman whitehouse.gov pada 2 April 2025, Trump menyampaikan alasan mengapa negara-negara Asia dikenakan tarif terbaru. Ia rupanya beranggapan bahwa selama ini melewati beberapa generasi negara-negara di Asia telah memanfaatkan Amerika Serikat dengan menentukan tarif yang lebih tinggi. Selain itu disampaikan pula mengenai beberapa negara yang sudah menerapkan tarif tinggi untuk AS, di antaranya India, Brasil, hingga Uni Eropa, hingga sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia. Berdasarkan catatan, Indonesia dan Brasil menjadi contoh negara dengan bea masuk lebih tinggi dari AS terhadap komoditas etanol. Brasil sebesar 18% dan Indonesia sebesar 30%. Sedangkan Amerika Serikat sendiri hanya menetapkan 2,5% untuk komoditas tersebut. Bagi negara-negara di Asia, dampak awal atas kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Trump sudah mulai muncul. Terdapat gejolak tak terhindarkan di pasar keuangan, ancaman PHK besar-besaran, hingga ekspor yang terancam mengalami penurunan yang drastis. Misalnya di Jepang dan Korea Selatan, harga saham mengalami penurunan sedangkan harga emas melambung tinggi. Di Indonesia pun sentimen negatif yang datang dari penerapan AS telah menekan nilai tukar rupiah dan pasar saham. So, if you look at that, China, first row, China. Sebanyak 15 negara di Asia dikenakan tarif dengan persentase yang bervariasi. Berikut adalah rincian tarif bagi beberapa negara di Asia. Kamboja 49%, Vietnam 46%, Sri Lanka 44%, Bangladesh 37%, China dan Thailand 36%, Taiwan dan Indonesia 32%, Pakistan 29%, India 26%, Korea Selatan 25%, Jepang dan Malaysia 24%, Filipina 17%, dan Singapura 10%. Namun dari 15 negara tersebut, ada beberapa negara yang diprediksi akan mengalami guncangan ekonomi yang cukup besar. Negara-negara ini memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat, sehingga mereka otomatis menjadi yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif baru ini. Vietnam sebagai salah satu negara di ASEAN merupakan negara yang paling rentan terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan surplus perdagangan bilateral Vietnam dengan AS yang sangat besar, mencapai sekitar 123 miliar US dollar pada tahun 2024. Meskipun begitu, Vietnam menunjukkan respon yang berbeda dibandingkan negara-negara lain. Alih-alih mengadopsi pendekatan yang keras, Vietnam memilih untuk mengambil langkah diplomatik. Negara ini berusaha menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan bahkan berjanji untuk menerapkan kebijakan tarif 0% atas produk-produk AS dengan tujuan untuk membuka jalur negosiasi agar Trump mau duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kedua negara. China yang dikenakan tarif sebesar 34% oleh Amerika Serikat langsung bereaksi keras terhadap keputusan ini. Kementerian Keuangan China mengkritik kebijakan tarif tersebut dan mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tindakan sepihak itu. China menegaskan bahwa perbedaan perdagangan seharusnya diselesaikan melalui konsultasi yang setara, penuh rasa hormat dan saling menguntungkan. Sebagai bentuk penolakan, China menambahkan 11 perusahaan Amerika Serikat ke dalam daftar entitas yang dianggap telah melanggar aturan pasar atau komitmen kontraktual. Selain itu, Kementerian Perdagangan China juga menambahkan 16 entitas Amerika Serikat ke dalam daftar kendali ekspor dan akan menerapkan kontrol ekspor pada 7 jenis bahan langka, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan sejumlah strategi untuk menghadapi tarif baru yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tim lintas Kementerian, Lembaga Perwakilan Amerika Serikat, dan para pelaku usaha nasional akan berkoordinasi secara intensif untuk mengatasi dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, rencana negosiasi juga sudah dipersiapkan. Indonesia berencana untuk melakukan komunikasi intens dengan pemerintah Amerika Serikat.
termasuk mengirimkan delegasi tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung. Langkah strategis lainnya yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia adalah untuk terus memperbaiki iklim investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga telah berkomunikasi dengan Malaysia yang saat ini memegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat seluruh negara anggota ASEAN juga terkena dampak tarif baru AS. Walaupun beberapa waktu sebelumnya India dan Amerika Serikat seperti mulai menjalin kedekatan yang serius, akan tetapi India rupanya masih mendapat pengenaan tarif yang cukup tinggi. Dalam sebuah pernyataan pers di Gedung Putih, Trump sempat memuji India sebagai negara yang tangguh. Akan tetapi, ia pun tak bisa menyampingkan kenyataan bahwa tarif yang diberlakukan India terhadap AS bagi Trump cukup tinggi, yakni 52%. Setelah tarif baru dari Trump diumumkan, terpantau India masih belum mengambil langkah selanjutnya. Para pejabat India berupaya meredakan kecemasan dan para eksportir merasa kondisi dan pengenaan tarif terhadap India masih lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa pesaingnya di tingkat regional. Jepang menjadi salah satu negara yang paling terancam mengalami krisis akibat pemberlakuan tarif tinggi oleh Amerika Serikat, mengingat perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada ekspor. Menyikapi situasi ini, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba berjanji untuk memberikan respon konkret terhadap kebijakan tarif tersebut. Dalam sidang parlemen yang berlangsung pada 4 April 2025, Ishiba mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang akan segera merespons secara tegas terhadap tarif 24% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk Jepang. Ishiba juga mengindikasikan bahwa pemerintah Jepang mungkin akan mengambil langkah serupa, yakni memberlakukan tarif balasan terhadap produk Amerika Serikat, atau bahkan mengajukan gugatan terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).